Karena hal tersebut hanya sekedar ginju artificial yang bersifat superficial. Padahal kesantunan perilaku dan tujuan merupakan landasan ketahanan interaksi sosial yang juga berimbas positif dalam kehidupan kita bersama. Hadirin sekalian, khususnya anggota keluarga besar Fakultas Psikologi Unpar, para sejawat pimpinan dosen serta siswa, izinkan dalam kesempatan ini saya selaku salah seorang pelaksana awal pendirian program Psikologi Unpar menghimbau agar kita lebih bersikap waspada dan mawas diri. Pengetahuan dan tantangan hidup ke depan masih amat banyak dan mungkin juga tak berkesudahan. Capaian prestasi yang sudah pernah kita capai sejauh ini hanya terbatas dalam pengalaman kehidupan pribadi dan amat boleh jadi belum dapat memberikan makna berarti bagi kehidupan orang lain, apalagi kehidupan secara lebih luas. Keseimbangan hidup secara teoritis seperti yang dikemukakan oleh Binswanger adalah jika Heisenberg, Nigel, dan Humboldt berada seimbang. Keseimbangan hidup secara praktis harus senantiasa kita upayakan dengan menjaga keseimbangan ketiga lingkar kehidupan melalui sikap lebih menghargai lingkungan hidup sosial dan non-sosial, serta senantiasa berlaku etis dengan santun berperilaku dan bertutur kata. Semoga di suatu saat kelak karya dan bakti kita untuk lingkungan hidup dan masyarakat dapat bermakna. Semoga Allah yang Maha Kuasa senantiasa menerangi kita untuk menjalani kehidupan, berprestasi, dan senantiasa bersikap bahagia. Terima kasih dan selamat siang. Terima kasih Pak Monty atas orasinya terkait dengan tata krama dan etika dalam relasi sosial. Ini sangat menarik sekali topik yang dibawakan oleh Pak Monty ya. Pak, izin kita sistemnya kayak talk show aja ya Pak ya. Oke, baik. Pak Monty, saya mungkin ingin menanyakan juga ke Bapak, ini juga menjadi concern saya. Apalagi kita tahu saat ini Fakultas Psikologi didominasi oleh generasi Z ya Pak ya, milenial. Jadi Gen Z gitu ya, mereka cenderung bisa saja fokus kepada era digital saat ini. Mereka cenderung jadi ada istilah PAMI kan Pak ya. Jadi mereka tuh sangat engage dengan mereka punya gadget. Sometimes mereka tuh kayak apatis, ignorance gitu loh orang lain gitu karena mereka fokus pada gadgetnya, kurang bisa memahami bagaimana relasi dengan orang lain, khususnya kepada dosen sama teman mereka sendiri. Kira-kira fenomena ini dalam psikologi atau terkait dengan topik kita ini, apa sih yang Pak sebetulnya dibutuhkan oleh generasi saat ini, gitu, agar mereka tetap memiliki tata krama dan etika? Ada banyak hal yang sebetulnya kalau menurut hemat saya itu terlalu dilebih-lebihkan. Jadi masyarakat sendiri terlalu mendramatisir tentang segala sesuatu, termasuk memilah generasi baby booming, generasi ini, generasi milenial, generasi Z, dan lain sebagainya. Hal ini pernah disinggung misalnya oleh tokoh psikologi perkembangan prognosis bahwa pada periode 60-70-an apa yang dikenal sebagai game online.
yang dulunya nggak ada. Ini sebabnya. Ya sebabnya karena perubahan hidup yang tadinya ada jadi yang tadinya nggak ada jadi ada, gitu kan? Sama saja jadinya di dalam generasi manapun yang pasti ada seperti itu. Dulu juga orang pakai tombak dan dulu pakai keris. Sekarang tidak perlu cat nuklir. Ini generasi sekarang. Nah, kalau kita lihat dari negatifnya memang seperti itu. Lihat dari positifnya, dulu nggak ada lampu. Sekarang lampu penerang di mana-mana. Dulu kita tidak bisa melihat by online. Sekarang online di mana-mana. Dan sekarang memudahkan segala sesuatu. Everything consists positive and negative. Di generasi manapun. Ya. Pintar-pintarlah untuk memilah yang positif dan negatif, memilih yang positif, menapis yang negatif. Tapi kalau kita terbuai dalam yang negatif, ya obat-obatan itu juga bisa menjadi drugs. Ya. Tenaga nuklir itu bisa menjadi alat perang, bukannya alat penerang. Dan sekarang juga seringkali masyarakat itu sangat dipengaruhi. Kalau dulu itu ceritanya bukti penelitian itu mesti merupakan bukti nyata. Sekarang itu seringkali buktinya nggak nyata, tapi persepsi karena kepercayaan saja. Nah zaman dulu juga udah ada kepercayaan di zaman dulu. Yang kita inginkan orang percaya terjadi ini, orang percaya terjadi banjir, air pasang, segalanya seperti itu. Kepercayaan itu tetap ada. Jadi banyak hal yang sebetulnya tidak berubah, cuman modelnya yang berganti, berganti zaman. Yang menjadi pertanyaan adalah kita bijak atau tidak untuk Recording in progress. Untuk memilah mana yang baik. Kenapa kita seringkali menjadi tidak? Kita seringkali menjadi baik karena kita seringkali juga memperjuangkan persepsi terhadap kebenaran terhadap diri sendiri, mencari pembenaran terhadap diri sendiri, bukan mencari kebenaran diri sendiri. Banyak sekali pertentangan di atas dunia ini, banyak sekali pertentangan antar kelompok karena mereka memperdebatkan kebenaran yang mereka yakini, dan mereka memperdebatkan kebenaran yang mereka yakini untuk kemudian mencari pembenaran bahwa keyakinan mereka itulah yang paling benar. Itu yang diperdebatkan. Kebenaran sesungguhnya nggak tahu. Benar tahu ya Pak. Tapi ternyata saya kadang-kadang mendengar juga berkaitan dengan pembentukan karakter sejak dini. Ada beberapa juga yang state bahwa kayaknya saat ini itu karakter itu penting banget ditumbuhkan sejak dini, melihat ada banyak sekali fenomena, misalnya terjadi bullying, Pak, maaf gitu ya. Itu kan ekstrim sekali kasusnya. Kayaknya sesama teman pun tidak tahu bagaimana memperlakukan teman. Nah, itu bagaimana? Ya, ini kasus bullying ini kan juga muncul di belakangan. Dulu terjadi, zaman bullying itu terjadi dari zaman dulu. Zaman mungkin era manusia sejak awal. Ketika manusia itu mencari otoritas terhadap manusia lain, kemudian muncul di zaman enslavement, di zaman perbudakan. Ketika manusia merendahkan orang lain, ketika satu ras merendahkan ras yang lain, dan itu muncul jadi bullying. Tetapi kemudian bullying menjadi lebih dramatis ketika seseorang memanggil, memberikan label kepada diri orang lain, dan orang lain itu menjadi tersinggung. Pertanyaannya, apakah itu menyakiti ataukah yang dipanggil itu merasa tersinggung? Jadi misalnya ketika zaman saya sekolah, kita saling memanggil nama dengan nama-nama yang lucu gitu ya, dan itu tidak dianggap sebagai bullying. Sekarang ketika seseorang dipanggil yang bukan namanya, itu merasa cepat tersinggung, terjadi hypersensitivitas. Kenapa? Karena topik bullying itu di blow up.
Nah, kita menjadi hipersensitif terhadap kondisi-kondisi. Nah, sebetulnya tadinya biasa aja. Sebetulnya kalau generasi sekarang itu mereka cukup memiliki pemahaman nggak sih bagaimana mereka harus bersikap dan berperilaku gitu ya dalam hal pertemanan atau misalnya ketika berinteraksi dengan figur lebih dewasa atau figur otoritas gitu Pak. Jadi ada misi Ada perbedaan antara generasi terdahulu dan sekarang karena perbedaan percepatan dan kecepatan. Kalau dulu itu prosesnya lebih lambat, sekarang itu interaksi itu lebih cepat. Jadi orang itu lebih reaktif juga ketimbang responsif. Jadi dia cepat-cepat. Misalnya dulu kayak komputer, sekarang komputer berita itu menyebar secara cepat. Ya, yang cepat juga adalah menerima hoax. Padahal itu hoax. Jadi tidak disadari, dia reaktif, dia langsung terima. Itu termasuk salah satunya perubahan kecepatan. Jadi hipersensitif. Nah, pembodohan ini juga berlangsung secara demikian. Ya, seperti misalnya Bill Sorengen menyatakan ada dua cara untuk membuat orang untuk menjadi bodoh. Itu tidak mau menerima kebenaran atau tidak bersedia menerima kebenaran yang sebetulnya benar. Jadi justru menerima ketidakbenaran dan tidak menerima kebenaran yang seharusnya itu yang benar. Itu memang begitu. Terus apakah sekarang? Enggak, memang udah dari dulu. Cuma sekarang lebih cepat proses. Kenapa? Karena ada percepatan teknologi, ada percepatan perubahan. Jadi harus lebih hati-hati aja. Nah, ini bicara soal hati-hati Pak. Kita tadi terkait dengan reaktif dan responsifnya gitu ya. Sebetulnya apa sih, ada nggak faktor-faktornya kalau kita menerima sesuatu nih, misalnya kita merasa bahasanya kok nggak enak di kita ya. Nah, itu baiknya gimana ya? Bedanya makhluk lain itu reaktif, manusia itu responsif. Karena manusia itu punya kemampuan berpikir. Suruh mikir dulu. Kalau dia cepat kayak singa, atau dia cepat kayak kucing, lagi makan diambil, terus langsung dia nyata, itu reaktif. Dasarnya itu refleks. Dalam hukum refleks, Ivan Petrovich Pavlov itu semuanya refleks. Kalau ini refleks. Dan di dalam format CDT misalnya, kenapa orang itu bisa menyimpang? Itu karena dia terjadi otomatisasi akibat dari adanya refleks. Jadi dia tidak lagi berpikir, dia berrefleks. Bentuknya seperti hewan refleks. Tapi hewan yang sudah dilatih ini juga nggak refleks. Refleksnya menurun gitu, ya kan? Misalnya kalau ada pet, katakanlah hewan peliharaan anjing, begitu ada yang datang ke topi itu dia nggak langsung menyapa, tapi dia melihat dulu siapa maksudnya. Kayak itu aja mikir itu anjing. Nah, orang ini seringkali satu dia tidak berespon, tapi dia refleks, bereaksi. Yang kedua, doa sesuatu yang kecil dibesar-besarkan. Kenapa dibesar-besarkan? Biar heboh, biar rame. Nah, dengan hal yang sifatnya dramatis. Ada peristiwa misalnya diserempet sepeda, wah ceritanya bukan main sekali, cuma geser doang. Jadi ceritanya sekarang itu kemudian di blow up, and people love doing that. Karena kita senang dengerin cerita yang heboh. Pak, apakah di sini berarti kalau misalnya kita terima gitu ya sesuatu stimulus gitu, memang kita perlukan memang membiasakan untuk punya kesadaran, kita jeda dulu, kita cermat dulu, tidak spontanitas refleks dalam hal memberikan tanggapan atau bagaimana? Iya, kalau kita dilemparin sesuatu itu mata ya kita tutup mata cepat, itu refleks. Jangan mikir dulu. Itu kelilipan. Tapi kalau ada ternyata kita mikir
tujuan apa, terus maksudnya apa, menyimpang apa enggak. Ada beberapa waktu yang lalu ada mahasiswa yang sempat mencemooh saya di sana sini. Wah, yang lain hanya nggak marah. Kalau justru ada saya, kalau buru-buru marah, apa gunanya juga marah gitu. Iya sih. Nah, ini kan menarik banget Pak ya berkaitan dengan tata krama dan etika dalam relasi sosial. Kan kita semua sama-sama tahu ya, Pak, ya banyak sekali perbedaan dalam hal budaya dan mungkin dalam hal menanggapi sesuatu itu sebenarnya as universal gitu ya Pak. Sebenarnya ada nggak sih hal-hal yang basically sebenarnya semuanya itu sama, seharusnya punya pemahaman yang sama dalam hal etika, kesantunan, gimana menurut Bapak? Ada kesamaan, tapi bagusnya kultur itu keberbedaan. Kalau semuanya kultur sama kan jadinya nggak rame, ya kan? Ngapain mau pergi ke sana, mau pergi ke sini, orang kulturnya sama aja di sini di rumah gue sama sebelah. Ngapain? Ngapain tur? Apa yang mau dilihat sama aja. Makanya sama ini. Tapi keunikan itu justru adanya keberbedaan. Di antara keberbedaan itu ada satu hal kesamaan bahwa everyone needs respect. Siapa yang needs respect? Everyone, don't you? Jadi diri kita sendiri juga merasa ya bukannya dihormati ini, tapi dihargai gitu. Kenapa seseorang itu perlu dihargai? Ya itu kalau dihargai dia menjadi bermakna hidupnya. Seorang anak perlu dihargai oleh orang tuanya. Misalnya saja dia merasa dihargai kalau lagi bicara dengan orang tua, orang tuanya sibuk sendiri main HP. Apa namanya sih? Saya kok bimbing. Sibuk sendiri main HP. Di kampung lagi bicara sama saya, kamu bicara sama HP. It's different connection. Ya kan? Jadi tidak menghargai kehadiran yang bersangkutan. Soal orang bilang papa atau mama lagi sibuk. Ya kalau papa mama sibuk ya udah. Kamu nggak boleh pergi loh. Saya nggak boleh pergi. Papa mama lagi sibuk. Saya juga cari kesibukan sendiri boleh kok. Iya sih. Jadi kuncinya adalah setiap dari kita itu baik berelasi dengan misalnya yang sebaya ataupun lebih tua dari kita, kuncinya adalah kita harus bisa mencoba untuk memasukkan respect di situ ya dalam hal berkomunikasi dengan respect to tadi saya singgung mengenai respect to your social surrounding and non-social. Oke. Respect termasuk the non-social. Respect terhadap lingkungan hidup. Kalau kita tidak menghargai lingkungan hidup, kita mencemarkan lingkungan hidup. Kalau kita mencemarkan lingkungan hidup kita menjadi tidak nyaman. Kita buang sampah, kan buang sampah. Apa kebersihan adalah sebagian dari iman. Katanya yang kita. Jadi buang sampah sembarangan itu tidak respect terhadap lingkungan. Apa yang tidak respect? Kita buang sampah di depan rumah orang, yang bersihin itu orang yang punya rumah, gitu. Itu sama aja kita nyuruh dia bersihin, sama. Terus kalau kita buang sampah di sini, buang sembarangan gitu, tinggalin ketidakpedulian. Memang itu sikap non-respektif adalah sikap ketidakpedulian. Itu sama dengan kita nyuruh orang lain untuk melakukan membersihkan itu. It's none of my business, itu urusan kamu. Apa sih salahnya buang di situ di tempatnya, kecuali kalau nggak ada tempatnya gitu. Oke, nah Pak, kita masuk kepada setting akademik nih Pak ya, maksudnya dalam artian di kampus. Kalau menurut Bapak sendiri, sebetulnya apa sih yang harus setiap dari kita itu miliki dalam hal melakukan komunikasi atau relasi dengan katakanlah sebutnya lingkungan di kampus ini? Respect, apa namanya? Number one, respect is greeting. What is greeting itu nggak pakai ongkosnya gitu. Selamat pagi, selamat. Nggak ada ongkos. There is no cost of doing.
Kemudian, nah bedanya adalah masyarakat kita itu masih punya kaidah sosial. Kita tidak sama dengan masyarakat di Amerika misalnya, karena kita masih punya nama kata tanggal, Pak, Bu, Mas, gitu, ya kan? Saya tidak pernah memanggil biasa karena bukannya kan. Pada awal mulanya saya memanggil supervisor saya itu Mr. O, namanya Robert O, Mr. O. Dia langsung dipanggil Mr. O. Kenapa? Ribet. Aku, call me Bob. Jadi dia namanya Robert O, tapi dia biasa dipanggil Bob. Saya nggak pernah lagi panggil Mr. O, karena dia keberatan dipanggil itu. Oke, jadi selalu dipanggilnya Bob, atau saya panggil namanya Bob. Kemudian ada apa namanya, supervisor saya juga, saya panggil dia Gonzales. Dia kemarin dipanggil Mr. Gonzales. Maunya dipanggilnya Carlos. Memang namanya itu Carlos Gonzales. Ya kan? Why? It's their tradition. It's their custom. Nah, tadi saya katakan we live in Iron Belt and Meat Belt and Wool Belt. Kita hidup di lingkungan mana? Kalau kita hidup di lingkungan sana, ya silakan live in the Roman as the Romans. Itu ada kata yang mengatakan itu, hiduplah di Roma seperti orang Roma. Kenapa Roma? Tahu itu yang bikin pepatah orang sana. Kamu yang bikin pepatah orang Grogol, namanya hiduplah di Grogol seperti orang Grogol. Itu sama kayak istilah di mana bumi dipijak di situ ada biji. Jadi kita lain lubuk, lain ladang, lain lubuk, lain ikan. Nah, kita berada di Indonesia dengan kaidah tata krama sopan santun di Indonesia. Gunakan tata krama sopan santun di Indonesia. Ada yang sampai berlebihan gitu manggil nama Profesor Dokter. Selamat pagi Profesor Dokter Insinyur dari Kampung Naga MMSI. Kalau misalnya Pak Dali, saya biasa panggil Pak Dali, saya nggak panggil Prof Dali. Dan mereka juga tidak. Itu cuma gelar akademis. In the academic world, formally, logically, Anda harus announcing it. Dalam kata sambutan, selamat pagi, Your Excellency, siapa Profesor Dokter gitu. Tapi dalam percakapan sehari-hari biasanya juga kita tidak pakai. Kalau dia pengen disebut itu, dia aja yang pengen arogan gitu. Dan biasanya di sini tuh panggilnya Pak, Bu, Mas, Mbak. Tapi kalau sejawa tidak. Nggak ada teman SMA yang manggil saya itu dokter, mau dokter saya dengan nggak ada. Saya ini juga mungkin merasa risih gitu. Manggil Pak juga enggak. Panggil namanya Mon gitu. Pak Mandi saya manggil saya ya Mon. Gitu. Ya kan? It's quite normal. Tapi kalau karena di dunia di masyarakat seperti masyarakat di Indonesia, kita punya bentuk-bentuk panggilan yang sifatnya superlatif. Superlatif itu lebih. Jadi kalau dalam bahasa Inggris ada superlatif more and most. More, most, lebih banyak. Nah di sini juga ada yang superlatif all. Jadi ada yang mas, yang kuatan dikit. Di Jakarta mungkin panggilnya pakai bang. Tapi kalau aku sih saya pakai bang tua banget. Bang aku sih kayaknya dia nggak mau pakai bang. Oke, ini menarik sekali ya Pak. Jadi kalau sampai di sini saya mencoba untuk menangkapnya adalah bahwa kita perlu melihat
tempat di mana kita melakukan interaksi sosial. Yes. Istilahnya adalah kalau someone in that environment yang mungkin itu perlu kita lakukan, gitu, Pak ya. Dalam artian itu menunjukkan kesantunan kita ketika kita dalam hal berelasi. Tapi kalau misalnya saya mau tanya nih ya Pak ya, ada nggak sih sebetulnya momen-momen yang kita sebut mungkin public place dan public place di mana kita mungkin di situ bisa lebih feel free dalam menyebut atau bertutur kata atau bagaimana menurut Bapak? In a close community, non formal dalam komunitas yang sama sekali non formal, private, kita boleh aja ngomong secara bebas, tapi itu not formal kita. Official, tapi kalau di dalam sebuah pertemuan kita tidak layak. Jadi memang harus ada batasannya ya Pak ya. Oke. Nah, kira-kira Pak, apa sih the worst thing that people can get? Itu the consequence or the sanksi misalnya, kalau misalnya kita katakanlah tidak mampu gitu menjaga. Teguran, tapi awal itu teguran. Jadi senior itu harus menegur kalau ada yang kayak begitu. Di luar pertemuan, misalnya itu teguran langsung. Sini gue bilang, kamu ngomong tadi kurang santun, tolong perbaiki ya. Kalau masih begitu juga tegur lagi. Jangan pernah bosan menegur. Kayak orang tua kita nggak pernah bosan menegur kita kan. Kamu kurang ajar, kamu gitu. Kamu kurang beres tuh. Jangan pernah bosan menegur. Cuman kalau kelamaan surat peringatan. Berapa kali ya terserah pertimbangan. Kalau udah kebangetan gitu, ya kasih surat peringatan. Itu official tuh, itu resmi. Tapi surat peringatan itu tidak bisa tidak ditindaklanjuti. Masalahnya kalau surat peringatan itu sudah ada pernyataan tertulis. Jadi ada rekam jejak di sana. Kalau ada rekam jejak di sana terjadi lagi, ini udah kejadian begini, ada rekam jejak. You are not doing anything. Sama aja bohong. Anjing menggonggong, kakinya tetap berlalu. Apa gunanya aturan gitu? Jadi kalau ada surat teguran tertulis, itu harus ditindaklanjuti. Kalau sampai terjadi lagi mau ngapain? Gitu. Scoring. Jadi scoring bentuknya atau dalam tanda petik pengadilan. Kalau dalam tanda petik bukan pengadilan, bukan pengadilan hukum. Mungkin dia kalau di dunia kampus pengambilan keputusan itu biasanya antara pertama senior, kedua senat. Itu pertimbangan senat. Pertimbangan senat itu apa? Pertimbangan senat itu adalah yang memberikan keputusan ini layak apa tidak untuk misalnya naik tindak. Oke. Kalau misalnya ini kita bicara soal mungkin wacana atau pendapat Bapak ini, kalau di level mahasiswa, kira-kira seperti apa Pak implementasinya sama teguran atau the consequence from the key? Yang udah dibilangin mahasiswa, saya mau dikasih tahu. Makanya menurut saya yang penting adalah kajian etika. Kuliah etika diajarin karena tidak semua orang memahami etika. What is etika? Saya nggak melanggar hukum. Loh, hukum itu bukan etika. Dari hukum, etika itu lebih kepada nurani. Hukum itu tertulis. Kalau nggak tertulis secara hukum, bukan berarti nggak boleh. Bukan berarti boleh semaunya. Saya nggak melanggar hukum kok, gitu. Yang enggak, misalnya saya nggak manggil, misalnya itu si Lita, ya kamu bukan manggil Bu Lita, gitu. Ya boleh aja kalau saya ngomong di antara teman si Lita, ada Lita dong, gitu, boleh aja. Tapi in a formal official meeting, saya akan bilang Bu Lita, gitu. Ya kan? Ya. Sama aja, jadi bukan cuma
Di mana berpijak di situ lagi dijunjung itu tidak in the larger context, tetapi juga in smaller context. Di mana kita berpijak di dalam lingkup ruang rapat, di mana rapat terselenggara, di situ Ethernet dijunjung. Sama. Ya, saya suka. Kamu kan yang terlihat mau mati semua. Ini menarik banget. Oke, Pak, mungkin ini adalah lasting gitu ya, yang saya mungkin mau tanyakan ke Bapak. Sebetulnya apa sih tips yang very practical gitu ya for us gitu untuk selalu kita keep it remind gitu in our mind to show the good things or know how to behave sebetulnya. Sebetulnya landasan etika itu kembali kepada landasan yang paling sederhana. Don't do things to others as you don't want others to do things on you. Jangan pernah lakukan tindakan kepada orang lain yang kamu tidak mau orang lain lakukan tindakan itu kepada kamu. Kalau kamu nggak mau dikurang ajarin orang lain, kamu jangan bersikap kurang ajar terhadap orang lain. That simple. Ethics is that simple. Ya. Tapi yang juga susah kita kendalikan adalah our arrogance. Merasa kita lebih dari orang lain, merasa kita udah. Makanya saya singgung tadi, prestasi akademik, prestasi kehidupan, kita merasa lebih kaya, kita merasa lebih sukses, kita merasa lebih maju, kita merasa lebih berhasil, dan lain sebagainya. Itu seringkali membuat kita menjadi sangat arogan. Kayaknya kita lebih pintar dari yang lain, lebih kaya dari yang lain, lebih sukses dari yang lain. Padahal yang kita tahu cuma itu doang. Seorang researcher tahunya apa? Dia tahunya tentang itu. Einstein tahu tentang nuklir, suruh dia melukis nggak bisa. Suruh main piano nggak bisa. Mozart jago bikin komposisi, tapi disuruh hidup dengan tertib nggak bisa, berantakan, atur keuangan nggak bisa. Makanya dia mati umur 35 tahun. He was genius. Ya, kita sendiri menyadari bahwa kita punya banyak sekali keterbatasan. We are so limited beings. And very limited beings in the very large universe. Sesuatu yang prestasi yang kita capai, it's nothing in the universe. Ya, itu yang harus kita waspadai. And don't be too proud and don't be so arrogant as if you're everything. Keren banget Pak Kondi. Dan saya juga sepakat dengan hal tersebut Pak ya. Jadi mungkin dalam hal ini adalah yang saya dapat juga, dan kita perlu untuk bisa memikirkan gitu ya. Kalau kita ingin diperlakukan nice sama orang lain, kita harus memperlakukan orang lain juga nice. Dan suasananya lebih harmonis, dan mungkin kesadaran itu yang perlu untuk selalu kita tingkatkan, terlebih gitu ya Pak ya. Jadi jangan melakukan sesuatu yang memang kamu tidak ingin orang lain melakukan. Iya, itu, tapi lakukan sesuatu yang baik ya, karena berharap orang lain hal tersebut itu dengan baik ke kamu gitu ya. Kembali kepada konsep Pak. Kita tidak hidup sendiri, kita hidup bersama orang lain. Bukan kita mesti kebanyakan mikirin orang lain, enggak. Kita juga mikirin diri sendiri juga. But think that you are not alone. You cannot be alone. Seorang pimpinan itu tidak bisa menjadi pimpinan kalau nggak ada anak buahnya gitu loh. Ya, dia jadi pimpinan karena anak buahnya dia yang membuat dia jadi pimpinan. Gitu. Nah, mungkin plastik Pak, kan kita sekarang sudah bergerak menuju kepada yang orang mungkin bilang new normal, atau misalnya kita sudah kembali lagi berinteraksi ketika 2 tahun pandemi merasa terisolasi gitu dan seterusnya. Menurut Bapak ada proses adaptasi atau penyesuaian tidak sih yang terjadi? Sehingga mungkin tadi ada kesulitan orang untuk menampilkan gitu ya, ataupun melakukan sesuatu yang sesuai dengan etika karena ada kaitannya dengan Usianya sih enggak. Usia enggak ya Pak? Usianya enggak. Jadi kalau dia mengalami kesulitan, dia mengalami malas sendiri. Oke.
Seharusnya adjustability, kemampuan untuk menyesuaikan diri itu dimiliki oleh manusia. Sekali lagi manusia itu punya kemampuan berpikir, punya kognitif, adjustment ability, ya kan? Orang cerdas itu kan lebih mudah menyesuaikan diri daripada yang tidak cerdas gitu, sama aja. Jadi kalau dia mengalami masalah penyesuaian diri, dia mengalami masalah aktivitas, jadi dia tidak responsif, dia reaktif dan seterusnya. Ya kurang cerdas ya, there is some problem. Okay, what is the problem? I don't know. Problem is psychological problem, the cognitive problem, affective problem, atau cognitive affective, psychological. What kind of problems? Biasanya kalau orang yang arogan, biasanya kalau orang yang merendahkan martabat lain, karena dia sendiri merasa dirinya kurang. Ini teorinya pindah lagi nggak pada Louis Wittgenstein, tapi kepada Alfred Adler. Dia mengkompensasi, pretending as if he or she is the more superior person. Ini. Oke, nah ini juga jadi masukan juga nih buat kita, misalnya kalau kita menghadapi orang-orang yang mungkin bisa jadi tidak menampilkan gitu ya, perilaku yang diharapkan, mereka adalah justru kepada reaktif, nggak responsif gitu ya, memang kita perlu kenali dulu gitu ya, kira-kira mereka kondisi. Ya kalau saya sih sesama teman tentu. Dan kalau saya sebagai atasan saya yang bisa sebagai teman, bisa sebagai atasan. Well, think it over, please consider. Tolong pertimbangkan, jangan gitulah gitu. Oke, Pak, ini satu lagi saya mohon maaf saya terlupa. Karena kan sekarang semua serba digital ya Pak ya, komunikasi via WhatsApp, via media sosial, and everything gitu ya Pak ya. Sebetulnya bagaimana Bapak melihat tata krama atau sopan santun baiknya gitu ya kalau kita itu melakukan komunikasi via tadi chat gitu atau WhatsApp ataupun SMS. Kan ada etika komunikasi di chat dari zaman dulu, ini dari zaman dulu sebelum medsos. Jadi zaman masih email, masih chatting. Bukannya chatting, jadi masih zaman komputer, ngobrol lewat komputer nggak bisa. Oh iya, messenger. Ya, yang kayak model-model begitu. Itu kan juga memang sudah ada etika. Ya. Jadi misalnya orang zaman dulu ngirim itu salah satu bentuk etikanya pokoknya jangan pakai huruf besar semua. Misalnya itu kayaknya banget. Tapi saya terpaksa ngirim itu kepada teman saya karena memang dia punya gangguan mata. Kalau tidak ada kebaca. Jadi akibatnya kita kalau ngirim ke dia itu pakai huruf besar semua. Itu dari dulu sampai sekarang. Untungnya sampai sekarang masih lihat. Kadang-kadang itu pun dia tidak bisa berespons. Jadi dia langsung telepon, sorry mata gua lagi capek. Tapi etika itu sudah berlangsung dari dulu. Itu satu etika bahwa kita tolong waspadai ini. Saya juga sering mendapat, Pak, tolong tanda tanganin ini udah selesai saya. Berlaku perintah ini mahasiswa gitu. Itu memang saya tahu. Saya hanya menyadari bahwa he or she is lack of ethics. Begitu kita tahu kekurangan etika, ya kita bisa langsung merefleksikan dari keluarga kayak apa orang ini. Itu satu hal. Yang berikutnya adalah di dalam media sosial yang sekarang ini kuliah misalnya. Kuliah itu misalnya nggak dinyalain itu video kamera off camera. Yes. Do you want me to give kuliah by off camera? Kan nggak mau mahasiswa ini dengerin ngomongan saya kayak dengerin di radio. If you want, that's gonna be fine. Saya sebagai makan tahu goreng dan lain sebagainya kan bisa begitu. So itu yang harus di consider. Mungkin dalam kuliah-kuliah awal, dalam
kajian-kajian etika itu perlu disampaikan. Ada hal-hal di mana kita minta memang care. Jadi dalam kongres internasional ada beberapa di antaranya antara lain di mana saya duduk di dalam dewan di IOR itu dalam pertemuan supaya apa? Supaya mereduksi gangguan. Karena kalau kameranya itu nyala, semua itu loadingnya katanya suka menjadi lebih berat. Nah, saya kalau kameranya cuma nyalanya di bawah 100 nggak apa-apa. Kalau IOR berapa bisa sampai 300. Nah, jadi kalau yang staffnya itu mungkin dia off. Yang mau nyalain boleh, cuman dikurangi sebanyak mungkin untuk menurunkan peluang gangguan. Nah, yang menjadi masalah orang yang off camera itu kan bisa suka-suka baru bangun tidur, bersihkan gigi, masih pakai kaos oblong, ya orang pakai celana. Kenapa? Ada yang dia cuma dengerin di radio atau sambil di tengah jalan, sambil jogging dan seterusnya. Itu adalah sebuah kemudahan yang menjadi masalah. Don't we make misuse kemudahan ini? Jangan menyalahgunakan kemudahan ini. Oke, kata kuncinya don't misuse. Don't misuse. Don't misuse. Ya, mentang-mentang online ya kita suka-suka aja gitu. Ya don't misuse. Nah, sekarang juga rektor juga mengatakan ini bukan pakai ujian tetapi pakai review. Don't misuse. Oke, menarik sekali Pak Monty atas paparan Bapak. Jadi mungkin di sini saya izin menyimpulkan beberapa hal Pak ya terkait dengan tata krama dan etika dalam relasi sosial. Sebetulnya poin yang pertama yang saya tangkap tadi itu adalah kita penting gitu ya, melihat konteks di mana kita itu berkomunikasi dan melakukan interaksi sosial. Kita harus pahami juga konteksnya. Lalu kemudian yang kedua kita juga harus melihat juga seperti apa sebetulnya hal-hal yang umum berlaku yang secara normatif itu bisa diterima di masyarakat perlu kita lakukan. Lalu dalam kaitannya dengan setting akademik atau misalnya di dalam lingkup universitas atau fakultas, tadi menangkapnya juga kita memperhatikan dan kita bertutur kata gitu kepada siapa, apakah ini mahasiswa kepada dosen, dosen kepada sesama dosen, dan dalam setting yang seperti apa, apakah itu dalam situasi yang formal ataupun informal gitu ya. Dan memang tadi juga disampaikan perlu adanya sesuatu yang kita lihat jika memang terjadi pelanggaran atau apa, tadi Bapak sarankan juga perlu ada konsekuensi yang diterapkan. Dan salah satu hal yang paling sederhana adalah menegur gitu ya Pak ya. Dan mungkin ada tindak lanjut seterusnya ketika misalnya tidak ditanggapi oleh yang nah, dan mungkin yang terakhir tadi yang saya tangkap dari Pak Monty adalah kita perlu juga untuk membedakan antara gitu ya memberikan reaksi atau respon gitu Pak ya. Dan reaksi itu kan sebelum refleksi. Kadang-kadang itu sifatnya impulsivitas, spontanitas yang kadang-kadang bisa jadi tidak tepat. Jadi memang kita perlu untuk memikirkan dulu, tapi ya tadi mungkin kalau ada debu ya pasti kita otomatis akan tutup mata ya Pak ya. Tapi kalau ini sesuatu yang mungkin stimulusnya adalah mungkin bacaan ataupun kalimat yang mungkin kita dapatkan, kita perlu untuk mencerna dulu itu kira-kira itu apa, baru kemudian memberikan respon dari apa yang kita terima. Ya sebenarnya kenapa orang menjadi reaktif? Karena dia sendiri cemas. Yes. Dia sendiri mengalami kecemasan. What is the point of being reactive? The point is self-protection. Jadi tadi kayak misalnya debu, kenapa kita ngedip gini? Ya karena kita memproteksi mata kita. Ada kemudian di merasa dirinya terancam, orang itu reaktif, dia marah, menyerang balik. Kenapa? Karena dia merasa dirinya terancam. Coba kalau dia nggak merasa dirinya terancam, orang itu biar dia ngomong. Nggak ada reaksi.
Oke, dan yang terakhir kita yang tadi saya juga tangkap yang sangat menarik sekali gitu terkait dengan ini bahwa sebetulnya bicara soal tata krama dan etika dalam relasi sosial itu kembali lagi kepada peran dari hati nurani juga gitu ya Pak ya, yang bekerja gitu, bahwa bukan segala sesuatu itu harus diatur di atas kertas seperti kayak hukumnya begini-begini, nah itu beda etika. Dan yang tadi saya sangat kagum itu adalah perlakukanlah orang lain seperti kamu ingin diperlakukan. Ya itu sesuatu yang betul-betul meaningful banget sih menurut saya berkaitan dengan tata krama dan etika dalam relasi sosial. So teman-teman, terima kasih reaksinya di kita kepada Pak Monty. Terima kasih Pak Monty. Dan izinkan kami akan menyerahkan secara simbolis kepada Pak Monty piagam penghargaan dari kami. Iya Pak, simbolis aja. Nah, Pak Monty itu mungkin Pak Tony izin. Nah, mungkin akan disampaikan oleh Bu Sia ya. Ini kita sampaikan piagam penghargaan. Thank you. Karena unexpected. Jadi ada reaksi itu sifatnya memang protected, ada reaksi kedua itu unexpected. Karena saya nggak menduga semua pemimpin di sini. Ya, dikasih ini alhamdulillah. Pikirnya itu alhamdulillah, itu respons. Dari apa yang disampaikan ya, penggunaan kami ya, jadi dosen, mahasiswa, teknik mendapatkan pegangan sebenarnya untuk berrelasi sosial itu harus seperti apa. Ya, saya juga sekalian menyampaikan terima kasih kepada Bu Ola. Pada Bu Ola yang sudah memiliki dari hari ini, Ojo dari tadi ya, sebagai Baik Bapak Ibu semua, mungkin kita akan sudah sampai di akhir. Mohon mungkin bisa buka kamera untuk kita dokumentasikan. Dan mungkin di ruangan ini akan diambil juga dokumentasi kita bersama. Bapak Ibu, kita akan foto bersama Pak Monty bersama selaku narasumber kita atau bagaimana? Boleh ya? Oke, kayaknya cukup ya. Boleh ya Pak? Kita foto bersama. Oke, mungkin kita akan di depan ya bersama di Zoom dulu ya. Oke, baik. Silakan Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa yang ada di sini bisa on cam. Dan mungkin akan dipandu oleh Pak Tommy kan atau siapa yang akan foto dokumentasi dari masalah agak lama. Boleh gitu ya? Oh, saya geseran. ya saya ya sekarang ada 4 wilayah yang pertama. Ya. Terima kasih atas kehadirannya dan bisa untuk brief. Dan sampai kita ketemu lagi, sukses selalu dan sehat selalu buat kita semua. Selamat siang. Terima kasih. Dan kita foto bersama ya dengan Pak Monty. Oke. Silakan Bapak Ibu. Kita bisa ke depan. Masih persiapan buat Tambah lagi Mas. Magister psikologi.